yang mengucur darah di kayu itu bukan burung merak. Ia mengajar kita tentang cinta untuk mereka yang disesatkan dan dinista. Penderitaan kadang mengajarimu tentang iman yang rendah hati. Huruf-huruf dalam kitab suci kerap membuatmu merasa paling suci. Yesusmu adalah juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan juga tinggi hati. Ia telah membuatku cinta pada yang dinista. Semoga kita semua hidup berbahagia dalam kasih Tuhan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah suasana yang cukup menjadi perhatian khususnya tentang anak-anak kita, untuk apa yang sedang terjadi, bahwa telah beredar sebuah video di mana anak-anak kita Islam itu membacakan sebuah puisi atau sajak, itu aku kurang ngerti, puisi atau sajak yang kontennya sangat memprihatinkan. Karena apa? Di situ nampak sekali ada sebuah upaya pendangkalan akidah. Dia bercerita tentang tersalibnya Yesus. Tersalibnya Yesus secara tekstual Al-Quran menyatakan Yesus tidak tersalib. Jadi itu yang dibidik itu surat An-Nisa, gitu loh. Tekstualnya jelas tidak tersalib. Memang menjadi polemik, sedangkan di Bible Perjanjian Baru menyatakan tersalib. Itu diametral yang sudah seperti itu, dan itu menjadi akidah masing-masing, gitu. Lalu oleh anak-anak kita itu diberikan sebuah puisi atau sajak atau apa ya, atau ya puisi lah gitu, untuk mereka bacakan, dan mereka terus diupload ke dunia maya yang itu liar, siapapun bisa lihat. Anak-anak kita sendiri yang sekarang pegang handphone bisa lihat, kita tidak pernah mengontrolnya. Gimana terus itu? Tapi alhamdulillah kemarin organisasi yang disebut dalam topinya ada pecinya itu, aku nggak tahu apakah itu pendapat organisasi atau rasa keberatan dari salah satu anggota organisasi itu sudah menyatakan keberatan, gitu loh. Karena jelas itu pendangkalan akidah sekali. Masalah tersalib atau tidak tersalib itu diametral fundamental. Dalam narasi-narasi sajak-sajak itu atau puisi-puisi itu sepertinya bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Jadi ada pendangkalan akidah. Sementara kita tahu anak itu ibarat air putih. Kita mau kasih warna apa? Kita kasih warna merah, tetesi berwarna merah, dia merah. Kalau anak kita kasih tetesi biru, kita tetesi hijau. Itu karakter anak-anak ya seperti itu, gitu. Aku nggak tahu kenapa dia merambah ke anak-anak, gitu. Jadi sepertinya pluralisme ini mau masuk ke segala lini, gitu. Nggak peduli dia dewasa, nggak peduli dia remaja, nggak peduli anak-anak. Tapi kalau anak-anak ini lebih memprihatinkan, karena anak-anak itu dia akan tumbuh sesuai dengan apa yang dia terima. Dia belum bisa memilih dan memilah. Tiba-tiba disuguhi seperti itu, dan itu diekspos, ditonton oleh anak-anak lain. Gimana? Makanya di sini kita para orang tua harus menjaga apa yang ditonton oleh anak-anak kita, bahwa seperti itu merusak, gitu loh. Aku nggak tahu kenapa dia merambah ke anak-anak sekarang. Apakah untuk yang kalangan dewasa sudah nggak begitu laku jualannya, juga nggak tahu. Gitu. Karena pluralisme itulah. Pluralisme itu apa? Musuh semua agama. Karena pluralisme itu
menyamakan semua yang berbeda. Seperti di videoku kemarin tentang semua agama tidak sama. Agama itu beda, gitu loh. Sama pluralisme itu dia menjadi disamakan, gitu loh. Sebetulnya yang benar itu dalam perbedaan itu toleransi, gitu loh. Yang berbeda-berbeda itu kita beri tolerir. Toleririsnya berapa, gitu loh. Seperti ini. Ini ada air minum kemasan ini, ya. Ini produk pabrikan, isinya itu ada berapa mili gitu. Misalkan ini sekitar 200 milian lah. Terus toleransinya berapa? 0,1% atau 0,2% atau 0,5%. Kalau lebihnya atau kurangnya masih dalam toleransi itu diterima. Karena apa? Sekalipun dia mesin tidak manual, ngisi itu ada beda gitu. Artinya apa? Toleransi itulah sebetulnya yang harus kita terapkan dalam mensiasati perbedaan, bukan pluralisme. Pluralisme tidak bisa. Pluralisme itu musuh semua agama, itu teologi abu-abu gitu. Kalau teman saya nulis dalam bukunya, teologi abu-abu, nggak jelas. Jadi bukan hanya musuh Islam. Karena kalau orang pikirannya genah, nalarnya itu jalan, dia pasti mengklaim kebenaran atas agamanya, itu pasti begitu dong. Kalau semua agama sama, untuk apa dia beragama itu? Ya pindah-pindah aja, gitu loh. Nah, karena adanya saling klaim kebenaran itu, makanya kita juga harus menghormati klaim orang lain yang berbeda dengan kita. Itulah toleransi, gitu. Tapi kemarin kan anak-anak kita dirusak dengan cara-cara seperti itu. Nggak bisa. Karena apa? Itu sudah menyangkut akidah. Bagi orang Kristen, Yesus tersalib itu harga mati. Karena Kristen dibangun atas penyaliban oleh Paulus yang namanya itu lewat soteriologi salib. Coba. Berarti kan kalau kita lihat puisi itu dia mengamini soteriologi salib itu. Begitu kan? Karena kalau sampai tidak tersalib, itu ya, di Bible itu dikatakan, maka sia-sia. Imanmu itu sia-sia juga. Gitu loh. Coba aku lihat di sini. Supaya semua tahu. Jadi kita juga bisa memaklumi kenapa kok teman-teman Kristen itu juga begitu kekehnya menyatakan bahwa Yesus tersalib gitu. Nih aku baca ya, 1 Korintus 15:14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yesus dibangkitkan, dia harus mati. Supaya dia mati, dia harus disalib. Sementara salibnya dimentahkan oleh puisi itu. Oke? Di 1 Korintus 15:17 begini bunyinya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Karena salib itu karya keselamatan bagi akidah saudara kita yang Kristen. Nah, jadi di sini kita juga bisa maklum kalau teman-teman Kristen ngotot bahwa Yesus tersalib. Sementara Islam tidak, gitu loh. Karena Islam tidak mau ada nabi. Kan bagaimana logikanya ya? Nabi yang dimuliakan tuh harus mati secara mulia, bukan mati konyol digebuki seperti itu. Tidak. Nabi itu utusan yang mulia. Kita menghormati semua nabi, termasuk Kanjeng Nabi Isa itu adalah nabi yang kita sangat hormati. Maka salah satu pembelaan kita, bentuk penghormatan umat Islam lewat Al-Quran itu adalah mengatakan atau kita menyatakan bahwa Yesus tidak tersalib. Karena tersalib itu bentuk penghinaan yang dilakukan oleh Yahudi. Jadi sebetulnya ya, di surat An-Nisa itu sebetulnya itu pertarungan antara Islam dan Yahudi, bukan dengan Kristen sebetulnya. Kalau Anda baca itu ayatnya kan. Jadi ini bilateral. Cuman karena Kristen menggunakan itu setelah mereka menerima dogma Paulus, menggunakan penyalipan itu sebagai sebuah karya keselamatan. Disitulah akhirnya terjadi benturan antara Islam dan Kristen. Sebetulnya Kristen juga kalau kita pikir ya, lu kok aneh-aneh amat sih yang rame gue sama Yahudi yang sibuk lo gitu. Tapi setelah aku bilang tadi, kenapa Kristen ikut sibuk? Ya karena itu tadi, dogma tadi itu. Nah, sementara anak-anak kita itu sudah sugui seperti itu. Gimana? Kan kita miris. Dan itu bebas bisa diakses kapan saja, di mana saja oleh anak-anak. Karena anak-anak kita, saya ulangi, semua punya
perangkat Android. Seperti yang kemarin aku jelaskan. Ini juga itu buku yang disusun atas pluralisme. Ini. Buku ini. Buku yang kemarin aku belum sempat bawa bukunya tentang semua agama tidak sama di video yang kemarin. Ini bukunya. Buku ini disusun oleh seorang dosen dari universitas terkenal di Kota Malang. Judulnya ini Menyemai Toleransi Menuai Kerukunan Umat Islam dan Kristen. Ini bukunya. Aku baca ujung-ujungnya ya. Ujungnya aja. Ini menyasar mahasiswa ini. Ini aku baca. Banyak ini anunya apa? Kesimpulannya satu aja gitu. Buku ini dapat mengingatkan pada pembaca untuk tidak terjebak pada perbedaan tampilan luar yang terdapat dalam berbagai simbol keagamaan. Oke. Alih-alih terperangkap dalam perbedaan keragaman struktur luar dari berbagai simbol keagamaan. Oke. Melalui buku ini, umat beragama justru didorong untuk lebih mengutamakan persamaan-persamaan ajaran yang terdapat di balik perbedaan tersebut. Oke. Persamaan-persamaan ajaran tersebut itulah yang sebenarnya merupakan substansi atau hakikat dari sebuah agama. Sudah meracuni dia. Dia mengatakan persamaannya itu yang apa? Yang merupakan hakikat. Tidak. Seperti aku jelaskan kemarin, agama itu ada dua. Ada esoterik, ada eksoterik. Ada habluminanas, ada habluminallah. Habluminallah sampai kapanpun kita nggak pernah ketemu. Habluminanas kita ketemu, sama-sama nggak boleh korupsi. Mana ada agama boleh kita korupsi? Makanya kalau ada orang jadi koruptor tapi dia beragama itu maling itu, bajingan itu. Kalau orang beragama apapun agamanya melarang dia koruptor. Itu yang merusak negara kita kan koruptor-koruptor, maling-maling semua itu. Makanya dari kecil anak kita harus kita didik akidah supaya jangan jadi maling-maling seperti itu. Terutama pengenalan dia akan konsep Tuhan. Jadi di sini sudah dirusak. Ini untuk mahasiswa, remaja lah mahasiswa itu ya. Terus yang kemarin itu untuk anak-anak. Siapa yang membiayai buku ini? Jadi ini proyek ini. Ini ya. Nih ya. Nih, ini apa pernyataannya? Kepada Dikti, tahu Dikti kan? Tahu Dikti kan? Itu melalui DP2M selaku pihak yang telah mendanai penelitian ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Ini dibiayai. Ini proyek berarti. Karena ada dananya. Terus tujuan Dikti untuk apa? Mau apa? Dengan menunjukkan pluralisme yang keliru. Makanya kalau Anda melepas anak-anak Anda dalam dunia pendidikan, Anda harus awasi gitu. Pendidikan apapun. Orang ini kuliah aja sudah digarap kok. Sekarang nggak terima yang kecil juga digarap. Gimana? Apalagi di kemarin aku dengar di apa belajar online itu di sisi agama lain itu kan seharusnya Menteri Agama buat aturan regulasi yang itu bagus, karena online itu semua orang bisa mengakses. Ketika anak kecil yang belum tahu, itu berbahaya. Karena anak kecil itu tergantung apa warna yang diberikan, aku kasih tahu tadi. Iya kan? Kalau kita sudah dewasa, ngerti, ini saudara kita. Ini bukan kita, ini tapi saudara kita. Kita harus jaga, atau hormati, sayangi gitu. Gitu. Kalau kita sudah mengerti, kita tidak menjadi gitu. Ini kita agama Islam, terus ini ada agama lain. Kita tidak menjadi lain, tapi kita menghormati yang lain itu. Tapi kalau anak kecil kan belum bisa. Itu, aduh, mahal mas. Akidah itu mahal. Kalau sudah murtad, bisa miring kepala kita. Kenapa? Sedih kita. Akidah, iman Islam itu tidak dijual di toko. Karena aku sudah mengalami beberapa kasus pemurtadan. Ketika orang tuanya lapor anaknya sudah murtad, itu kita handle. Gitu loh. Saya dengan teman-teman di lapangan bermain di situ, kita handle, kita katakan advokasi begini. Kalau sudah kena mas, aduh, orang tuanya nangis-nangis sampai kepala ke bawah itu loh. Anaknya minta kembali. Yang terakhir ini kita punya kenalan orang tua yang di Probolinggo begitu, murtad. Maka dari itu hati-hati dalam dunia pendidikan. Dan dalam konten-konten seperti itu, ya aku minta yang organisasi yang tadi disebut namanya itu ya, yang di page-nya itu, ya
alhamdulillah sepertinya aku baca di berita online itu belum bentuk nyata dari sebuah organisasi secara resmi membantah itu bukan dari mereka gitu loh. Jadi sepertinya ada pemanfaatan organisasi gitu loh. Yang keberatan itu sepertinya masih personal, bukan organisasi mengeluarkan surat resmi bahwa kami tidak mendukung konten video itu aku bukan tidak ya, aku belum menerima. Harapanku itu menerima dan memberikan warning, semoga acara-acara seperti itu tidak terulang lagi. Gitu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.